Bagi orang beriman yang taat, mereka mendapat cahaya terang. Mereka diberi cahaya yang sangat terang sebagai panduan melintasi jembatan. Cahaya ini berasal dari keimanan dan amal saleh mereka. Mereka melintasi jembatan dengan sangat cepat. Ada yang secepat kilat, ada yang seperti angin berhembus, ada yang seperti burung terbang. Ini sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW. Sebagian manusia akan melewatinya, seperti kedipan mata, ada yang seperti kilat, ada yang seperti angin, ada yang seperti burung terbang, ada yang berlari cepat, ada yang berjalan, dan ada yang merangkak. Hadits riwayat Muslim. Kemudian dalam perjalanan tersebut, mereka selamat tanpa hambatan. Orang-orang ini berhasil sampai ke ujung jembatan dengan selamat dan disambut oleh malaikat yang mengarahkan mereka menuju telaga Kautsar dan surga. Lalu bagaimana dengan orang gemar melakukan perbuatan dosa? Orang-orang munafik, orang kafir? Simak video ini hingga selesai. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe dulu agar channel terus berkembang. Jazakumullahu khairan, selamat menonton. Ketika sangkakala ditiup untuk kedua kalinya, semua manusia dari generasi pertama hingga terakhir dibangkitkan dari kubur mereka. Dalam keadaan tidak berpakaian, tanpa alas kaki, dan tidak berkhitan, mereka berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu, hanya amal mereka yang menjadi penentu nasib. Seperti sabda Rasulullah SAW, "Sesungguhnya kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan tidak berkhitan." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Manusia dikumpulkan di padang mahsyar, sebuah tempat yang sangat luas tanpa bayangan atau tempat berlindung. Matahari berada sangat dekat di atas kepala, membuat setiap orang berkeringat sesuai amal perbuatan mereka. Orang yang beriman hanya berkeringat sedikit. Orang yang berdosa besar berkeringat hingga tenggelam dalam keringatnya sendiri. Di padang mahsyar, setiap manusia menanti giliran untuk diadili. Saat itu, suasana penuh dengan ketakutan dan kecemasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, agar diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka." Al-Quran Surat Az-Zalzalah ayat 6. Setelah berkumpul di padang mahsyar, manusia menghadapi hisab, yaitu penghitungan amal perbuatan mereka. Di sini amal baik dan buruk ditimbang di mizan, timbangan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang beriman dengan amal baik yang lebih berat akan menerima kitab amalnya dengan tangan kanan, tanda keselamatan. Orang berdosa yang amal buruknya lebih berat akan menerima kitab amalnya dengan tangan kiri atau dari belakang punggung. Bagi orang yang selamat, mereka bersyukur dan merasa tenang. Namun bagi orang yang celaka, mereka merasa takut dan menyesal. Setelah hisab selesai, manusia diarahkan menuju jembatan Sirat. Sebelum melintasi, setiap orang diberi cahaya yang berasal dari amal baik mereka selama hidup. Orang beriman yang taat memiliki cahaya yang sangat terang, seperti matahari, yang memandu mereka melintasi jembatan. Orang beriman yang berdosa memiliki cahaya kecil, kadang redup, berkedip-kedip, bahkan hampir padam. Orang munafik dan kafir tidak memiliki cahaya sama sekali. Mereka berjalan dalam kegelapan dan kebingungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan, cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka." Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 12. Setelah pembagian cahaya, semua manusia diarahkan menuju jembatan Sirat. Di depan mereka terbentang sebuah jembatan yang sangat menakutkan. Lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Membentang di atas gelombang api neraka jahanam yang berkobar. Dipenuhi dengan kait-kait tajam yang menyambar orang-orang yang membawa dosa. Setiap orang dipaksa melintasi jembatan ini tanpa pengecualian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan." Al-Quran Surat Maryam ayat 71.
Syirot bergantung pada iman dan amal perbuatan mereka. Bagi orang beriman yang taat, mereka diberi cahaya yang sangat terang sebagai panduan melintasi jembatan. Cahaya ini berasal dari keimanan dan amal saleh mereka. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Pada hari ketika kamu melihat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka." Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 12. Berikutnya mereka diberi kecepatan yang luar biasa. Mereka melintasi jembatan dengan sangat cepat. Ada yang secepat kilat, ada yang seperti angin berhembus, ada yang seperti burung terbang. Nabi SAW bersabda, sebagian manusia akan melewatinya seperti kedipan mata. Ada yang seperti kilat, ada yang seperti angin, ada yang seperti burung terbang, ada yang berlari cepat, ada yang berjalan, dan ada yang merangkak. Hadits riwayat Muslim. Bagi orang beriman yang taat, mereka diberikan keselamatan tanpa hambatan. Orang-orang ini berhasil sampai ke ujung jembatan dengan selamat dan disambut oleh malaikat yang mengarahkan mereka menuju telaga Kautsar dan surga. Bagaimana dengan orang beriman, tapi dia berbuat dosa? Mereka diberi cahaya, tapi cahayanya redup. Cahaya mereka kecil, terkadang berkedip-kedip, bahkan hampir padam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami agar kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu. Dikatakan kepada mereka, kembalilah ke belakang dan carilah sendiri cahaya. Itu. Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 13. Kemudian mereka melintasi dengan kesulitan. Ada yang berjalan tertatih-tatih, ada yang merangkak di atas jembatan. Kait-kait tajam menyambar tubuh mereka, melukai mereka, tetapi tidak menjatuhkan mereka ke neraka. Kemudian mereka memiliki rasa takut dan penuh penyesalan. Mereka sangat ketakutan, merasakan panasnya api neraka yang menyala-nyala di bawah mereka. Kemudian dari mereka sebagian terjatuh, namun sifatnya sementara. Orang-orang beriman yang memiliki dosa besar mungkin tersangkut atau terjatuh ke neraka sementara, tetapi mereka akan dikeluarkan oleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian Allah memerintahkan untuk mengeluarkan orang-orang yang di dalam hatinya ada iman meskipun seberat biji sawi dari neraka. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu bagaimana keadaan orang kafir dan munafik? Mereka tanpa cahaya. Mereka tidak memiliki cahaya untuk memandu mereka di atas jembatan. Mereka berjalan dalam kegelapan total. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang kafir itu cahaya mereka tidak ada. Mereka hanya seperti orang yang berjalan di kegelapan, tidak tahu kemana harus pergi. Al-Quran Surat An-Nur ayat 40. Kemudian mereka langsung terjatuh ke neraka. Mereka tidak mampu melintasi jembatan. Kait-kait berduri menyambar tubuh mereka, menyeret mereka langsung ke dalam api neraka. Dan ketahuilah bahwasanya mereka mendapat hukuman abadi. Tidak ada jalan keluar bagi mereka dari neraka jahanam, karena mereka tidak memiliki iman di dalam hati mereka. Sepanjang jembatan Syirot, terdapat kait-kait berduri yang menyambar manusia. Kait-kait ini menangkap manusia. Berdasarkan dosa-dosa besar yang mereka lakukan, seperti meninggalkan salat, berbuat zina, memakan riba, atau mendurhakai orang tua. Orang yang membawa banyak dosa akan terseret oleh kait-kait ini, tetapi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menyelamatkan mereka jika mereka memiliki iman. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di jembatan itu terdapat besi-besi pengait yang seperti duri pohon sadan. Pengait itu akan menangkap orang-orang yang sudah ditentukan untuk ditangkap sesuai dengan amal perbuatannya. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Bagi mereka yang berhasil melintasi jembatan Syirot, di depan mereka terbentang telaga Kautsar, telaga milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, dan dapat menghilangkan haus selamanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanti di sana menyambut umatnya yang selamat. Setelah itu mereka diarahkan menuju pintu-pintu surga, tempat kebahagiaan abadi. Para malaikat menyambut mereka dengan senyuman berkata,
keselamatan atas kalian. Selamat datang di surga yang telah dijanjikan. Apa makna dan pelajaran dari cerita ini? 1. Pentingnya amal saleh. Cahaya yang memandu manusia di jembatan Sirat adalah hasil dari keimanan dan amal baik selama hidup. 2. Rahmat dan syafaat. Betapapun besar dosa seseorang, selama ada iman, di hati mereka, rahmat Allah dan syafaat Nabi Muhammad SAW dapat menyelamatkan mereka. 3. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal perbuatannya tanpa ada yang terlewat. 4. Kesiapan menghadapi akhirat. Hidup di dunia adalah tempat untuk mempersiapkan bekal menuju kehidupan akhirat, terutama untuk melintasi jembatan Sirat yang penuh ujian. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan, memperbanyak amal saleh, dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk golongan yang selamat melintasi jembatan Sirat dengan mudah. Amin. Demikianlah gambaran tentang keadaan jembatan Sirat. Semoga video ini bisa menjadikan kita lebih semangat lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi apa yang Allah larang. Nantikan terus video-video kami berikutnya yang lebih menarik lagi. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe dan share agar bermanfaat untuk orang banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.